Halo Sobat Goib, kuat baca. Hari ini kita praktiknya lagi libur nih, Iya, karena Mbak lagi sakit. Sakit kenapa tuh Mbah? Hatinya, perasaannya, Mental health-nya terganggu ya? ya kayak anak generasi Z aja. Ya pokoknya intinya hari ini praktik Mbah libur. Libur. Jadi kita gantikan nih, kita ambil alih berdua nih ya. Aspel Tanpa dan Jiwo. sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan Mbah Bul. By the way, Kita mau bahas apa nih kira-kira? lagi bahas lagi rame-rame ini. Saatnya kita goreng. Mumpung lagi ada bahan. Goreng apa tuh? Putusan MK kemarin, Wok. Ah. Tapi lu udah baca kan putusan kemarin tuh? Hmm. MK kemarin memutuskan bahwa sang paman Ya. dari salah satu cawapres yang sudah daftar kemarin nih, Iya. itu melanggar kode etik berat. Aduh. Dan resmi dipecat sebagai ketua MK. Dari putusan itu kira-kira lu setuju nggak, Wok? Atau lu berbangga atau lu bersedih gitu? Gua makin pusing. Pusing Ewo, pusing. Pasalnya Ewo ini sudah terlanjur kontrak politik dengan kubu istana ini. Ya, bagaimana bisa anak mahkota ini duduk secara, ya dukungan publik itu adalah duduk secara legal, tapi ternyata cedera. Berarti lu kontra nih terhadap putusan itu? Atau memang pro? Gue kontrak putusan itu. Karena kenapa, Wok? Pertama, paman jadi tumbal demi anak sang putra mahkota. Opini publik kita kalah. Dinasti. Padahal koalisi kita ini koalisi besar loh. Tapi sumpek juga ya. Kamu tahu tuh Kim apa? Apa tuh? Koalisi Indonesia Mapan. Karena gemuk. Kan gemuk. gemuk. Ada Golkar, ada PAN, ada Gerindra, dan macam-macam lainnya. Partai besar ya. Apalagi ketua ya, tim pemenangnya adalah Roslan sebagai pengusaha dan ketua Kadin sebelumnya. Padahal saya sangat optimis satu putaran duduk. Tapi mau gimana lagi ya? Ya, nasib. Tapi kalau gue sih, Wok, gue tuh pro terkait putusan itu. Kemarin putusan itu sudah benar gitu. Karena kalau dilihat dari putusan MK itu memang syarat akan konflik of interest gitu, syarat dengan kepentingan yang kita tahu. Masa iya kita harus meruntuhkan status sosial sebagai paman? Kan tidak mungkin. Karena kan sudah jelas paman tersebut menikahi adik dari sang presiden. Iya. Jadi putusan itu sudah benar memutuskan bahwa si Anwar Usman ini melanggar kode etik berat gitu. Betul juga ya. Iyalah. Tapi di satu sisi ini juga saya sangat pro nih. Iya. Tapi di satu sisi itu juga menjadi presiden buruk bagi Presiden Jokowi di akhir masa jabatan ini. Berarti kan persyaratan kembali meluluskan MK itu dengan syarat ya biar masyarakatnya menilai lah kalau gitu. Makanya saya pro tuh. Tapi nih yang menjadi pertanyaan saya, ketika sudah ada putusan ini, sikap negarawan dari koalisi tersebut bagaimana? Ini kan udah jelas-jelas nih ada yang melanggar kode etik berat, ada kepentingan di situ, ada konflik of interest. Sebagai negarawan seharusnya itu bisa udah hancur ya. Iyalah, harus bisa delegitimasi atas status kenegarawan beberapa tokoh di koalisi ini ya. Itu dipertanyakan gitu. Itu yang buat saya pusing. Gimana ya nasib-nasibnya ini? Kalau nanti kalah gimana nasibnya dinasti Solo, dinasti Cikeas, dinasti ya. Padahal kita sudah sangat yakin. Kita ini kan reunian ya, semacam reunian. Kita ini kan ya Orba lah. Ya mau gimana ya. Tapi menurutmu gimana keputusannya? Memang cocok ya? Ya cocok banget lah. Tapi kan itu juga tidak mengubah putusan MK kemarin itu yang sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Ya karena memang masih adalah jalan untuk koalisiku. Tapi kalau
kemarin Jimli sebagai ketua MKMK menjelaskan bahwa MKMK tidak bisa membatalkan atau merubah putusan MK sendiri, keputusan MK. Karena yang bisa merubah MK sendiri gitu. Itu benar memang, tapi itu sangat disayangkan gitu. Seharusnya kan kita menunggu nih gitu terkait apakah itu bisa gitu, bisa berubah gitu. Itu kan bisa jadi yang kontra terhadap itu kan menjadi punya daya serang. Punya bahan banyak ya. Punya banyak bahan lah, kurang lebih seperti itu. Untuk paling tidak memenangkan semacam opini publik, mereka bisa menggiring ya. Terus mendelegitimasi Jokowi lah. Beberapa koalisi yang memang sangat mapan ini terus diserang ya. Diserunduk-serunduk terus ya. Betul. Tapi kalaupun memang tidak punya malu gitu untuk berkata tidak kepada seorang putra mahkota untuk maju, setidaknya yang kami harapkan sebagai masyarakat itu para negarawan yang ada di koalisi itu punya moral gitu untuk mengasih tahu ya dengan keputusan ini kita harusnya berpikir ulang untuk mencalonkan sang putra mahkota gitu. Karena padahal di sana ada salah satu tokoh penting juga, Yusril ya. Betul, itu guru besar kita tuh, guru besar tata negara hukum. Sudah kecil sekarang ya. Apa tuh? Karena berada di koalisi yang salah. Tapi nih Wok, ngomong-ngomong soal adanya pro kontra terkait putusan MK kemarin, ini nih ada kesempatan nih. Apa tuh? Bagi mereka yang kemarin ngurusin SKCK tuh, kan kemarin ada 2 toko yang sudah ngurusin SKCK tuh. Yang udah dicetak tuh, ya? Yang dicetak, tapi itu nggak tahu kapan kepakainya kan. Ini ada kesempatan bagi mereka untuk merubah pikiran-pikiran di koalisi Indonesia Mapan. Maaf, koalisi Indonesia Maju, bukan koalisi Indonesia Mapan. Sorry. Koalisi Indonesia Maju. Itu berpikir ulang untuk mencalonkan sang putra mahkota dengan kejadian ini nih. KPU nih baru-baru ini nih bilang bahwa penetapan capres cawapres itu bisa berubah 2 kali 24 jam. Sampai tanggal 15 November nanti. Berarti SKCK kemarin tuh masih bisa kepake nih. Itu tergantung lobby-lobby 2 tokoh tersebut untuk menguatkan SKCK itu. Iya. Tapi kalau menurut lu Gibran tetap masih bisa jalan nggak nih dengan kondisi kayak gini, Bu? Ya masih bisa dikondisikan sih di MK kayaknya. Karena berhubung PKPU sudah disusun ulang berdasarkan keputusan sidang yang sudahlah. Nah, untuk Pak Yusril dan Pak Ete ini mungkin kesempatan besar nih Pak, karena masih ada berapa hari lagi SKCK nih. itu cuma berlaku 2 bulan loh Pak. 2 bulan Pak. Jadi sayang nih kalau nggak digunain nih. Lebih baik digunain lah. Kan kemarin kan udah ngurusin SKCK soal maju sebagai cawapres nih. Ini KPU sudah mengasih restu nih, tinggal bagaimana lobby-lobbynya aja nih gitu. Secara udah ada bahan nih terkait putusan MKMK bahwa Pak Anwar Usman sebagai sang paman itu melanggar kode etik berat. Berarti kan keputusan kemarin itu syarat dan murni bukan murni ya, maksudnya syarat dengan kepentingan politik ya, konflik of interest gitu. Kemarin juga JB juga bilang ada intervensi dari luar, tapi tidak berani mengatakan siapa intervensi yang terkait putusan itu. Masih misteri. Ya mungkin publik aja yang bisa menilai. Ya. Tapi menurut saya dengan adanya keputusan KPU ini yang menyatakan paling lambat perubahan capres-cawapres tanggal 15 November ini menjadi kesempatan bagi Pak Yusril dan Pak Ete bisa merubah, mengembalikan marwah Anda, Pak. Ayo Pak, gitu Pak. Ini kesempatan Bapak untuk bisa menggelontarkan anggaran bagi yang punya dana banyak. Bisa memperbaiki hukum bagi yang punya kapabilitas di bidang hukum. Sayang loh Pak, SKCK-nya masih nggak kepake. Ya lobby-lobbynya harus ditingkatin lagi nih Pak. Udah lo lihat aja, ngomong-ngomong biar nggak pusing nih. Nih gue kasih penawar buat lo, biar tidak mau urus soal politik. Ada. Harus diumpetin kok, karena ini belum masuk nih. Kalau belum masuk bolehlah ikan-ikan rokok. Jangan masuk kepada politikus doang buat nganggarin kampanye. Kita juga perlu kali. Apalagi nih yang hangat kira-kira? Tapi emang enak sih Wok. Maroko itu di tengah
kesibukannya Jakarta sepentingnya ini lagi nyetir gitu-gitu kan, itu biar salah satu menghilangkan penat saat nyetir ya. Tapi juga selain rokok juga enak juga sih kalau misalkan disetirin, Wok. Iya. Apa enaknya kalau disetirin? Disetirin Bapak jadi cawapres. Tapi ada juga yang nggak enak disetirin, Wok. Apanya yang nggak enak tuh? Disetirin Bapak jadi cawapres tapi nggak jadi. Yang kayak kemarin yang jadi koalisi perubahan sekarang jadi masuk koalisi Indonesia Maju. Itu kan sama-sama disetirin, tapi ini kayaknya kurang sen jadi nggak masuk tujuan arah maps deh. Nggak sampai ke tujuan ya? Iya, nggak sampai tujuan itu maksud saya. Sorry, nggak sampai ke tujuan. Kalau dinasti Solo kan sampai ke tujuan nih. Iya. Udah disetirin, udah enak. Nyampe tujuan kan lebih enak. Iya. Sang anak jadi duduk jadi cawapres. Ya, setidaknya kalaupun nggak jadi, ya punya sikap negarawan lah. Iya, para tokoh-tokoh di koalisi gemuk maksudnya. Iya, yang kemarin disetirin Bapak jadi cawapres juga nggak jadi. Itu kan harusnya sang Bapak ini kan bisa punya sikap pensiun negarawan dengan gitu. Dengan tenang ya. Iya, harusnya dia menyatakan keluar dari Indonesia Maju dengan keputusan MK ini. Kalau itu sih menurut saya, opini saya. Iya. Betul juga. Nasibnya mungkin akan maju ya kalau seandainya masih di kandang. Tapi kan siapa sih yang nggak mau kekuasaan, Wok? Iya, kekuasaan. Memang nikmatnya kekuasaan ini membuat kita lupa ya. Saya jadi keingat, Wok, sama salah satu quotes. Aktivis. Wiji Tukul. Wiji Tukul. Mantap. Apa itu? Kekuasaan itu kayak nasi. Apa tuh? Dimakan jadi tai. Pada akhirnya jadi tai juga. Iya, pada akhirnya jadi tai. Sebenarnya harusnya seperti itulah. Kita ini sebenarnya di antara yang lagi heboh-heboh ini kita masih menunggu sikap negarawan gitu. Ya. Terkait hal ini juga tidak ada nih sikap resmi partai gitu yang menyatakan bahwa ini adalah bahwa ini adalah sudah melanggar marwah konstitusi gitu dengan sikap resminya gitu. Kalau tidak ada dari sikap resmi partai, kita juga mempertanyakan bagaimana sikap negarawan di Republik ini gitu. Ya. Padahal kan ini sudah jelas-jelas nih. Iya. Mahkamah Konstitusi seakan-akan dikangkangi oleh dinasti ini gitu. Diintervensi ya, lembaga negara loh. Tapi nggak ada sedikit pun ketum partai ataupun partai menyatakan sikap resmi terkait isu ini gitu. Iya. Ini yang kami tunggu. Cari aman kali ya. Ya, mungkin. Takut kena sprindik kali ya. Apa takut kartu trufnya dibuka kali? Jadi kalau kayak gini kan saling jegal-menjegal. Tapi ngomong-ngomong ya, di antara ngomong-ngomong dinasti, banyak nih dinasti sebenarnya nih. Bukan hanya terjadi pada saat ini juga dinasti-dinasti, ada dinasti baru lah pokoknya yang paling powerful ini dinasti baru nih. Iya, yang paling baik itu dinasti yang baru ini nih, dinasti Parura nih. Dinasti yang melahirkan generasi yang lebih baik. Bapaknya Pelangau-Pelangau, anaknya jadi cawapres. Jadi ketum partai. Mungkin nanti cucunya jadi anggota PBB. Tidak seperti dinasti lain yang syarat inflasi nih, Wok. Iya. Ya, tadi kan kita disebutkan tuh, yang disetirin bapaknya tuh. Kan mentok cuma jadi mayor. Jadi cawapres gagal. Nasibnya gimana kalau tidak terpilih ya? Terus ada juga yang katanya bapak dinasti Voice of Asia, cucunya cuma jadi petugas partai. Buyutnya juga. Ada lagi nih, satu dinasti yang bapaknya ikonik dengan bapak pembangunan. Siapa tuh? Anaknya dari sudahlah kalau itu nggak bisa ngomong saya. Sebenarnya ya kalaupun dinasti-dinasti ini tuh harusnya partai-partai baru ini harus bisa dikader dulu lah, jangan ojok-ojok langsung. Iya, nggak ada modal untuk bertarung boleh, tapi siap kalah ya. Harusnya tuh harus dari pelonco dulu biar sampai mana kekuatannya, matang secara politik gitu. Kita ini masih bertanyakan karena masih 2 tahun loh menjadi kepala daerah. Tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi cawapres, berarti kan
lompatannya. Ini bisa dipertanyakan yang mau anaknya atau bapaknya yang melanjutkan kekuasaan. Sebelumnya kan juga ada isu nggak bisa ngomong saya itu. Tapi apapun itu, ya percayakanlah kepada konstitusi sebagai hakim yang bisa menjaga marwah pembangunan apa semua kan selama masuk dalam undang-undang ya. Selama didukung undang-undang kan aman kan mestinya. Nggak usahlah ragu atau was-was, tidak ada legasinya tergeser kan. Itu mah embel-embel. Ya kita tahulah bahasa-bahasa yang begitu, yang bahasa yang menutupi hasrat berkuasanya aja. Pusing juga saya sebenarnya. Tapi terkait yang lagi rame-rame ini saya sih masih percaya ya, masih banyak yang politikus yang jujur, sikap-sikap negarawan yang masih menjunjung tinggi Pancasila dan lain-lain itu. Saya masih yakin ke depannya sih pemilu 2024 mudah-mudahan itu melahirkan memang gagasan-gagasan baru gitu. Gagasan baru. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Dan ke depan juga pemilu 2024 juga kami harap tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang menimbulkan polarisasi dan lain-lain ya. Kita berharap 2024 nanti ke depan ini bisa maksimalkan aman, bonus demografinya ya, juga dimanfaatkan lah bonus demografi. Kan kita juga mau 2045 itu kan menjadi generasi emas gitu. Itu kan juga yang harus dilihat dari para politikus. Jangan sampai jadi tai ya gara-gara salah memilih pemimpin. Gitu. Ini juga menjadi catatan bagi masyarakat lah. Biarkan masyarakat yang menilai calon mana yang pantas untuk kedepannya seperti apa sih. Sekian. Sampai bertemu kembali. Ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dan jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita lihat jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja itu pelanggaran berat gitu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali.